Kalau soal World War Peace, sekali lagi posisi saya nggak pernah berubah. Sejak sebenarnya perang Iran terjadi, saya sudah sangat sarankan Indonesia itu keluar dari BOP. Bukan apa-apa. Posisi di BOP itu menurut saya meninggalkan posisi non-alignment kita. Karena kita akhirnya seolah-olah ada di sana. Saya bicara BOP ini dalam konteks BOP ini dipimpin oleh Trump ya. Ya. Lain kalau BOP itu bukan dipimpin oleh Trump. Kemudian BOP itu akan membuat tentara. Dan tentara kita, baru saya sempat-sempatkan saya sarankan ke Pak Prabowo untuk tidak melakukan itu karena apalagi kita menjadi troops akan terbesar ya, nomor 2, makanya kita jadi wakil komandan. Baik. Saya sarankan jangan, dan kebetulan, saya nggak boleh ngomong kebetulan, mohon maaf. Dan terjadilah kasus Lebanon, bagaimana di Unifil terjadi korban tentara kita. Nah, menurut saya itulah bahaya BOP, karena kalau kita terjun langsung ke sana, itu agak susah karena kita itu medannya Gaza itu sangat-sangat fluktuatif ya kan. Demikian juga medan-medan lain itu sangat volatil. Jadi belum tentu tentara kita tuh akan siap ke sana. Apalagi kalau kita mau tarik ke Unifil hari ini. Unifil juga banyak cacat ya, setelah 20 tahun diberlakukan, Unifil sendiri banyak cacat. Jadi kalau tentang BOP saya agak selalu berbeda dengan banyak kawan-kawan di Indonesia, tapi maksud saya adalah supaya Indonesia bisa lebih gerak dengan non-alignment movement-nya. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo ke Rusia, kembali kalau kita kaitkan kepada faktor ekonomi, jangan lupa ya orang di BOP pun, misalnya itu Trump atau Netanyahu atau siapapun itu yang di luar blok selatan, itu harus paham kita tuh member BRICS. Dan sebagai member BRICS, kita bisa melakukan hal-hal yang futuristik, yang bisa dilakukan atau dipropos oleh Indonesia atau oleh Pak Prabowo misalnya. Misalnya saja begini ya, apakah kita akan mendorong nih, misalnya kalau Hormuz ini akan berkepanjangan, nggak ada kata kunci, apakah tidak kita mendorong pembentukan Middle East Space Contract Group di dua Indonesia dengan kita misalnya membawa ASEAN dan OKI? Bagaimana kerja sama teknologi kita dengan tadi Rusia dan China? Bagaimana memperkuat strategik otonomi berbasis Pancasila? Ini nggak pernah dibahas, tapi bagaimana berbasis Pancasila untuk masalah-masalah multipolar chaotic. Baik.